Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ali, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Yunani kuno dan zaman pertengahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ulfa Uliasari, yang kedua yaitu Marlia Ulfa Ismawadah, dan yang terakhir yaitu Kavina Ardila Demonik. Selanjutnya yaitu penyajian materi, yang akan dijelaskan oleh Kavina dan Marlia. Yang pertama yaitu Kavina. Bagian pertama yaitu pengertian zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini yang jawabannya dapat diterima oleh akal. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat-filsafat barat karena di dunia barat atau Eropa barat dalam alam pikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Pada masa itu, ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi, keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui budinya. Mereka menanyakan dan mencari jawabannya, apakah sebetulnya alam itu? Apakah ini sarinya? Mungkin yang beraneka warna yang ada di dalam alam ini dapat dipulangkan kepada yang satu. Mereka juga mencari inti alam dengan istilah mereka, yaitu mereka mencari arca alam atau arca dalam bahasa Yunani yang berarti mula atau asal. Dan berikutnya adalah perkembangan filsafat barat pada zaman Yunani kuno. Faktor pertama ialah faktor geografi. Kedua, orang-orang Yunani banyak membangun diplomasi dengan bangsa-bangsa lain. 3. Masyarakat Yunani memiliki hak otonom kemerdekaan dan kemakmuran di bidang ekonomi. 4. Bangsa Yunani sangat menghargai logika atau akal dan cara berpikir yang rasional setiap manusia. 5. Bangsa Yunani selalu terlibat aktif dalam urusan ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya adalah pengertian zaman pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Filsafat abad pertengahan, yaitu pada abad 467 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berikutnya, perkembangan filsafat barat pada zaman pertengahan. A. Masa patristik. Istilah parastik berasal dari kata Latin parer atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Berikutnya, ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan antara lain: 1. Cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Agustinus dan lain-lain. Demikian tadi diskusi kelompok 1. Marilah kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.